Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada shalom, boleh kasih jabat kanan kiri depan belakang, katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dengan senyuman yang paling lebar, dengan hati yang penuh bersukacita, amin. Puji nama Tuhan, kalau pada sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh dengan sukacita, dengan hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari bersama kita siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti ya Bapa, kami rasakan setiap hari. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau. Engkau yang mengerti segala isi hati kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu untuk bersekutu lebih dalam lagi dengan Engkau. Engkau yang jamah hati setiap kami Tuhan, Engkau yang berikan kami pemulihan Tuhan, kesembuhan, bahkan sukacita yang luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari bersama kita mau siapkan hati kita. Sebab kami ingat Tuhan segala kasih-Mu, bahkan pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau beringat lagi pelanggaranku. Katakan jauh ke dalam Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersama angkat tangan kita katakan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari dari awal pujikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi, katakan sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Katakan tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih. Benar Tuhan, sungguh besarnya Engkau. Namun Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Mari bersama dengan segenap hatimu katakan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari bersama jemaat saja pujikan lagu ini, katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang Engkau beri Tuhan. Sekalipun Tuhan Engkau tak pernah menganggap kami hina, karena Engkau selalu menganggap kami berharga di mata-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Katakan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari bersama dengan segenap hatimu, angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan betapa besar kasih, amin, pengampunanmu Tuhan. Sebab kami rasakan hadirat Tuhan yang hancur. Oh, dengan penuh ucapan syukur katakan, ku berterima
kuasa Roh-Mu Tuhan mengalir lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah Engkau, kami menjadikan mulia kuasa-Mu Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab Engkau Bapa yang tak pernah menganggap kami hina Tuhan. Engkau Bapa yang selalu menganggap kami berharga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan, kami bersyukur Bapa, terima kasih. Mari bersama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, Hosana, lebih lagi pujian, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, Hosana, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu
Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk kami pujikan. Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk kami puji Tuhan. Terpujilah namamu Bapa Allah kami yang perkasa. Kami mau bersuka cita demi namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang bersuka cita katakan. Kurang semangat lebih lagi katakan. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah bagi nama Tuhan kita. Mari bersama dengan segenap hati kita. Dengan penuh sukacita. Katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Lebih lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama katakan. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari lebih lagi bergerak untuk Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama lambaikan tangan kita semua. Amin. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, diangkatkan dalam nama Yesus. Mari bersama pujikan lagu ini dari awal. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, angkat tangan kita. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, diangkat dalam nama siapa? Mari bersama tepuk tangan di atas kepala kita. Hosana, cuma Tuhan katakan. Hosana, Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Katakan di dalam nama siapa? Nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah di sini. Berikan sorak-sorai boleh meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Masih bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Boleh kasih jabat kanan kiri depan belakang katakan Yesus kita Allah yang terdahsyat.
Haleluya. Saudara siap untuk menyebutkan nama Yesus, amin. Bersama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan siapa? Dia takkan tergoyahkan, dia takkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita kita memujikan lagu ini, sama-sama katakan, Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama lambaikan tangan kita semua. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Lagi-lagi, Dia luar biasa, perkasa dunia. Yesus, Dia namanya segala nama. Biarlah musik memuji Tuhan. Kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Mari bersama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Mari bersama kurang keras katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus segala nama. Katakan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari terlebih dahulu kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. Bersama seluruh orang percaya, kami menyatakan pengakuan iman rasuli kami yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan Roh Kudus,
Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan duduk kembali. Saudara di sini bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Sebab kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Bapa yang sungguh mengasihi kami. Karena itu kami juga mau Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun. Engkau yang jamah hati kami, Engkau yang sentuh hati kami Tuhan. Kamu lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Katakan betapa Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari bersama katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa dalam surga. Berikan kami kasih-Mu. Berikan kami kuasa-Mu. Kasih yang mengalir. Kasih yang tidak pernah berhenti mengalir dan mengalir. Kasih dari surga yang mengubahkan hati kami. Kasih dari surga yang akan membuat hidup kami ini menjadi berarti di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini, sore hari ini kami siap untuk kami diberkati dengan firman-Mu. Biarlah urapan dan kuasa Roh Kudus turun dan mengurapi hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan boleh dimengerti dengan baik. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Tuhan Kau berbicara bagi kami. Mari Tuhan Kau kuasai kami. Supaya hati dan pikiran kami sore hari ini, fokus kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami semua diberkati dengan firman-Mu. Firman yang mengubahkan kehidupan kami. Firman yang akan membentuk kehidupan kami untuk berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bersuka cita sore hari ini, amin. Masih tetap merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema di mana tema ini menjadi tema besar dari Gereja GKI Suara Kristus untuk 3 bulan ke depan. Jadi bulan Oktober, November, Desember kita akan mendapatkan pengajaran firman Tuhan dengan tema yang baru. Dan tema ini adalah, seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah lihat di flyer, percepatan untuk mengalami terobosan dan mujizat. Nah, kelihatannya ada yang nggak baca nih temanya di dalam grup WA jemaat. Ya, ada temanya di situ. Ya, temanya saya ulangi lagi, percepatan untuk mengalami terobosan dan mujizat. Katakan amin dong. Puji Tuhan. Tema ini luar biasa. Dan tema ini tidak hanya sekedar tema yang akan dibagikan melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi tema ini berlaku dalam hidup kita semua. Amin? Amin. Siapa yang membutuhkan terobosan? Siapa yang membutuhkan mujizat Allah? Coba angkat tangan. Semua dari kita membutuhkan mujizat Allah. Amin? Semua dari kita membutuhkan terobosan-terobosan yang baru. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam di dalam tema ini, mungkin hari ini hanya pengantar saja ya, pendahuluan untuk nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan mendapatkan pemaparan firman Tuhan yang lebih dalam tentang tema ini. Nah, sore hari ini mari kita melihat kembali kepada kehidupan kita sebagai manusia. Apakah anak-anak Tuhan juga mengalami permasalahan dalam hidupnya? Ya. Apakah orang-orang dunia yang di luar sana juga mengalami masalah dalam hidupnya? Ya, sama ternyata.
Hari ini kita akan melihat siapa saja yang mengalami masalah. Nanti kita akan lihat kepada diri kita masing-masing, ya. Tadi kalau saya tanya, siapa yang perlu mengalami terobosan dan mujizat dari Allah? Semua angkat tangan. Nah, yang perlu mujizat dan terobosan, mujizat dari Allah dan terobosan yang luar biasa dalam hidup, berarti adalah orang-orang yang masih menghadapi masalah di dalam dunia. Masalah itu akan selesai. Kapan? Ya, sesuai firman Tuhan minggu lalu. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, selesai masalahnya. Ya, oke, kita akan lihat bersama-sama. Masalah itu datang dari mana? Ada masalah yang dibuat oleh orang lain. Artinya kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah melakukan hal yang baik, kita jujur, kita baik dengan orang lain, kita punya hati yang rela untuk menolong, kita mau membantu orang lain. Tetapi apa yang kita dapatkan sebagai balasan dari kita yang berbuat baik kepada orang lain dan jujur itu? Seringkali kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Kita sudah menolong, membantu, tapi mungkin kalau kita membantu keuangan, ada yang ngemplang uang kita, ya toh? Ada yang mengambil uang kita. Ada yang menipu bisnis kita, ada yang menipu usaha kita. Bukan hanya itu saja, dalam pekerjaan pun seringkali kita disikut kanan, sikut kiri. Persaingan di dalam pekerjaan terjadi juga. Kita sudah benar loh, kita sudah jujur loh. Kita percaya Tuhan, kita anak Tuhan harus hidup benar. Ternyata masih aja disikut kanan, disikut kiri. Nah terus kita mau kemana? Tetap kita mengalami sikutan. Ya betul ya. Kita mengalami loh. Nah ada masalah yang dibuat oleh orang lain. Seringkali kita juga mungkin diperlakukan tidak adil. Di mana kita sudah berjalan dengan lurus benar. Kok ada aja ya orang-orang ini yang memperlakukan kita tidak adil, bahkan menggosipkan di mana-mana, ya. Ya itulah masalah. Masalah kita kah itu? Ya seringkali kita menganggap itu masalah kita. Padahal yang bikin siapa? Orang lain. Kenapa menjadi masalah kita? Karena bersangkut paut dengan diri kita. Nah, ada masalah yang kita alami karena dibuat oleh orang lain. Tapi ada masalah juga yang terjadi karena situasi keadaan yang terjadi. Contohnya, pada waktu kita mengalami pandemi, ingat berapa tahun yang lalu kita semua mengalami pandemi? Siapa yang mengalami kesulitan dalam masa pandemi? Banyak sekali. Banyak sekali. Pandemi itu bukan hanya membuat usaha kita jatuh, bukan hanya membuat kita yang asalnya bekerja jadi tidak bekerja. Bukan hanya itu, tapi yang kena COVID. Pernah kena COVID? Banyak. Berapa kali? Banyak. Waduh, luar biasa ya. Pernah kena COVID banyak dan hari ini ada di sini. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang kuat itu. Sekalipun menghadapi masa pandemi, itu masa kesulitan dan ada banyak faktor-faktor dari luar yang terjadi yang membuat kita mengalami kesulitan. Mungkin dalam musim hujan. Susah enggak yang tinggal di daerah sini? Kalau daerahnya banjir, ya pasti susah. Ya toh? Daerahnya banjir. Kenapa susah? Ternyata banjirnya diprediksi cuma 20 cm. Ternyata banjirnya 120 cm. Akhirnya kasurnya ikut kebanjiran. Nah kayak gitu ya. Ada masalah itu. Kalau musim panas begini, katanya panas terik nih. Kena El Nino. Masalah enggak buat kita? Masalah. Batuk, pilek, meriang, waduh, dehidrasi. Masalah enggak itu? Masalah. Belum lagi terjadi di mana-mana, banjir bandang, kebakaran hutan di mana-mana. Itu masalah gitu ya. Lalu ada masalah yang terjadi. Nah, ini yang ketiga nih. Tadi kalau yang pertama masalah yang terjadi karena dibuat oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah masalah yang terjadi karena keadaan di luar yang kita tidak bisa kontrol. Entah itu perang, musibah, dan sebagainya. Lalu ada masalah yang ketiga yang ternyata terjadi karena faktor dari diri kita sendiri. Coba diingat-ingat. Apa masalah yang kita hadapi sekarang yang terjadi karena kita buat sendiri? Nah, oke. Coba lihat, yang tahu siapa? Diri kita sendiri ya. Saya nggak mungkin nuding Pak Anang, masalahmu ini. Oh, enggak, saya nggak tahu masalah apa yang
terjadi karena diri mana gitu. Bapak Ibu Saudara, punya masalah yang terjadi karena diri sendiri? Ada pasti. Masalah-masalah seperti apa itu? Ada banyak. Ada banyak dari kita, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kita masih mudah terpancing amarahnya. Itu dari mana itu? Dari diri kita sendiri. Mudah emosi. Mudah tersinggung. Lah yang tersinggung siapa? Diri kita kan? Kalau kita tersinggung lalu kita marah, siapa yang marah? Orang lain? Enggak, kita yang marah. Pada saat kita marah, kita tidak bisa mengontrol emosi kita, maka kita melakukan tindakan kekerasan. Yang melakukan kekerasan siapa? Diri kita sendiri. Saat kita melakukan kekerasan, yang dirugikan siapa? Diri kita dan orang lain. Apakah itu menjadi masalah? Iya. Menjadi masalah yang timbul terjadi karena diri kita sendiri. Banyak masalah yang bisa terjadi karena faktor diri kita sendiri. Ya. Nah, sore hari ini saya akan lebih fokus ke masalah yang ketiga ini saja. Kalau yang tadi 1, 2 nanti bahasnya. Yang ketiga ini, kenapa saya lebih fokus ke sini? Ada banyak orang yang istilahnya sulit untuk menguasai dirinya. Padahal salah satu kunci untuk kita mengalami percepatan supaya terobosan dan mujizat Allah itu terjadi adalah menguasai diri sendiri. Jadi sore hari ini kita akan belajar hal-hal yang nomor 3 ini. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri. Mari kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan yang sudah tertulis dalam flyer juga di dalam kitab Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca sama-sama ya ayat firman Tuhan ini. Kita baca pelan-pelan saja, nanti saya akan jelaskan bagian per bagian dari ayat ini. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Nah, kita belajar dari ayat ini. Yang pertama, tadi saya sudah mengarahkan bahwa kita akan fokus kepada satu hal. Kita akan mengalami terobosan kalau kita bisa menguasai diri kita. Supaya tidak timbul masalah dari dalam diri kita. Ya. Ayat 18, janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, satu ayat ini dulu. Yesaya 43 ini ditulis dengan latar belakang bagaimana bangsa Israel itu sedang mengalami penderitaan, perbudakan, penjajahan. Jadi mereka sedang di dalam bangsa Israel dalam keadaan yang sangat tertekan. Dan mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhannya. Mereka berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Ya. Nah, ayat firman Tuhan. Tuhan berkata dalam ayat 18 yang kita sudah baca. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Di sini berarti bahwa kita tidak boleh mengingat-ingat hal-hal yang lalu yang akan menyebabkan kita mengalami masalah. Berapa banyak dari kita punya masa lalu yang gelap? Masa lalu yang begitu menyakitkan. Masa lalu yang begitu menyedihkan. Masa lalu yang begitu
menghantui kehidupan kita saat ini sehingga membuat hati kita akan menimbulkan, akan mengeluarkan masalah. Contoh, saya berikan contoh karena saya punya pengalaman dan saya rasa Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ceritakan tahun 2017 saya kehilangan adik saya meninggal ya. Adik saya meninggal di Sumatera, di Aceh, dan itu menjadi satu kasus karena adik saya meninggal dibunuh. Ya, jadi ada kasus yang saya harus hadapi. Nah, saat saya menghadapi kasus seperti itu, saya yakin Bapak Ibu Saudara sebagai manusia mengalami duka cita yang amat dalam. Betul ya? Mengalami sakit hati yang begitu dalam. Mengalami kesedihan yang begitu sangat. Mengalami kekecewaan yang begitu dalam. Mengalami kemarahan yang begitu besar. Betul ya? Itu yang dinamakan nano-nano. Karena rasanya campur aduk. Ya toh? Nah, saya punya masa lalu seperti itu. Saya punya pengalaman dalam hidup yang seperti itu. Saya betul-betul mengalami saat itu bagaimana sakit hati itu begitu dalam. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya juga melihat bagaimana istri dari adik saya harus hidup dengan anaknya yang waktu itu masih kecil. Bagaimana kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana emosi dari semua orang yang ada di peristiwa itu. Yang seolah-olah juga menuntut saya untuk membalas dendam. Bapak Ibu Saudara, kita punya masa lalu juga. Ya. Dan kalau itu saya bawa sampai hari ini, tentu saya tidak bisa hidup dengan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Pikiran saya, hati saya penuh dengan dendam yang belum saya lepaskan. Penuh dengan kepahitan yang belum saya lepaskan. Penuh dengan kemarahan yang mungkin akan membuat saya emosi. Memang pada saat saya membaca berita-berita tentang pembunuhan dan sebagainya, yang hampir serupa dengan yang terjadi dengan adik saya, hati saya miris. Bahkan begitu terjadi bencana alam di daerah Aceh Utara dan sebagainya, dalam hati itu dulu sempat berkata begini, memang layak mereka dapat hukuman dari Tuhan seperti itu. Karena waktu itu daerah situ ada banjir, dan ada banyak musibah terjadi di sana. Saya cuma berpikir bahwa itu balasan Tuhan. Tapi apakah itu betul balasan Tuhan? Tidak. Saya tidak boleh punya pikiran bahwa apa yang terjadi di sana setelah kasus adik saya tidak ada, semua malapetaka yang terjadi di sana adalah karena Tuhan menghukum daerah sana karena kasus ini. Enggak. Saya enggak boleh punya pikiran seperti itu. Saya harus belajar melepaskan satu persatu masalah. Masalah kepahitan, Bapak Ibu Saudara pernah ditipu orang. Berapa juta, berapa ratus juta, berapa M. Ya nggak usah ngomong ember maksudnya. Berapa ratus ribu, berapa ribu. Ya mungkin ada yang pinjam tidak dikembalikan. Ada yang ditipu, betul-betul ditipu, dibawa lari sama orang. Saya juga pernah mengalami itu. Itu masa lalu Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan masa lalu itu hidup bersama dengan kita di masa kini. Kalau kita mau melihat masa lalu, kita tidak akan pernah mengalami terobosan hari ini. Amin. Masa lalu tinggalkan masa lalu. Semua diizinkan Tuhan terjadi. Tidak ada yang kebetulan. Yang penting lihat hari ini. Kalau engkau masih hidup dengan masa lalumu, lalu hidupmu dipenuhi dengan masa lalumu, lalu engkau tidak berani berjalan melangkah dengan cara Tuhan yang baru, maka kau tidak akan pernah mengalami terobosan. Dan itulah sebabnya saya loncat, baca di dalam Injil Yohanes pasal ketiga. Bapak Ibu Saudara pasti pernah dengar cerita ini. Yohanes pasal ketiga. Mulai ayat yang pertama saja, ya, supaya ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saya bacakan ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawabnya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." 4. Kata Nikodemus kepadanya,
bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Masa lalu itu harus dibuang. Yang terjadi adalah kita harus lahir baru. Kita punya revolusi. Ya, revolusi ya namanya. Kalau dulu Pak Jokowi namanya revolusi mental, betul kan? Revolusi yang terkait dengan jiwa, batin, pikiran, bahkan sikap, perkataan, perbuatan itu muncul karena itu mental itu terlihat. Gitu ya. Nah, kita kembali ke Yesaya 43 ayat 19. Nah, perhatikan ayat ini. Yesaya 43 ayat 19. Firman Tuhan berkata, lihat. Allah berkata apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Pertanyaannya muncul. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Pada saat kita melupakan masa lalu, ya, kita hidup masa kini dengan kasih karunia Tuhan, maka sekarang Tuhan itu sebetulnya sudah menunjukkan jalan atau masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan berkata, pengharapan sesuatu yang baru yang akan Tuhan buat, itu bukan nanti. Itu terjadi sekarang. Makanya diartikan yang sekarang sudah tumbuh. Pertanyaannya adalah, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, ini dia kuncinya. Yang kedua, kita harus tahu, harus kenal Tuhan kita. Karena Tuhan itu sudah memberikan terobosan itu. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar itu. Seringkali kita tidak melihatnya. Kenapa? Ya, karena kita selalu melihat apa yang menjadi keinginan diri kita sendiri. Kita seringkali lupa apa yang menjadi keinginan atau kerinduan Tuhan. Pertanyaannya kembali lagi kepada kita. Bapak Ibu saudara tahu apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita? Tahu kehendak Tuhan? Tahu apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup setiap kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau Bapak Ibu saudara tahu jawabannya, maka sebetulnya jawaban dari Tuhan, percepatan dari Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat sama-sama. Satu kisah dulu, saya lompat lagi satu kisah di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ya. Nah, saya ambil kisah ini supaya Bapak Ibu Saudara membaca kisah ini dan melihat sesuatu yang terjadi. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, ya. Lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, saya sampaikan kisah ini, cerita ini. Tuhan Yesus sedang menyendiri, naik ke atas gunung untuk berdoa. Murid-murid suruh menyeberang dulu. Ya, menyeberang ke Kapernaum. Ya, karena sehari sudah mulai malam, kira-kira laut sudah mulai bergelora, murid-murid bilang, wis ayo berangkat duluan ke seberang. Ya. Murid-murid takut enggak dengan gelombang dan gelora? Enggak. Kenapa murid-murid tidak takut dengan gelombang dan gelora yang ada di danau tersebut? Karena mereka hidup di situ. Mereka tahu waktunya. Mereka tahu seberapa besar angin itu akan datang. Dari arah mana.
Seberapa besar ombak yang terjadi. Mereka harus lewat mana, mereka tahu semua. Karena murid-murid Tuhan Yesus banyak yang profesinya apa? Nelayan. Nelayan, ya. Mereka berangkat. Mereka tidak takut. Mereka terus mendayung perahu mereka sambil bersuka cita. Waktu dulu murid-murid Tuhan Yesus mendayung itu, mereka nyanyi lagu apa? Tahu lagunya? Nah, ini bukan kuis untuk anak-anak sekolah minggu. Lagunya adalah ku dayung-dayung perahuku. Iya toh? Menuju ke seberang. Apa lagu berikutnya? Melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Ya ini yang mereka alami. Betul ya? Waktu mereka berangkat, sedang laut bergelora karena angin kencang. Tetapi anginnya itu makin lama makin kencang. Nah saat itulah sebetulnya murid-murid punya masalah dalam hidup mereka. Dan mereka tidak mungkin menoleh ke belakang. Saat mereka sedang ada di gelombang yang besar. Dan mereka tidak bisa mengatasi gelombang itu. Ternyata ada sosok yang datang menjumpai mereka. Siapa itu? Yesus. Nah, waktu Yesus datang berjalan di atas air untuk mendekati perahu mereka, murid-murid tahu nggak itu Yesus? Nah, itu masalahnya. Makanya tadi di Yesaya 43 ayat 19, belumkah kamu mengetahuinya? Karena seringkali kita tidak bisa melihat Yesus yang ada datang menghampiri kita. Bahkan dalam Yohanes ini diteruskan, ketakutanlah murid-muridnya. Karena menganggap yang datang itu adalah ketakutanlah mereka. Mereka mengira yang datang itu siapa? Di sini nggak ada tulisannya ya, hantu ya. Nggak ada kok. Nggak ada, coba lihat tuh. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Mereka takut sama siapa ini? Yesus. Mungkin mengira kalau itu bukan Tuhan, tapi hantu. Mungkin loh ya. Kenapa? Yang pasti mereka ketakutan karena mereka tidak pernah menjumpai bahwa di tengah-tengah badai, situasi danau yang gelap, ada seseorang yang penuh dengan cahaya berjalan di atas air. Mereka melihat sesuatu yang ajaib dan luar biasa itu terjadi dan mereka takut untuk menghadapi hal itu. Padahal itu, Yesus. Kalau kita tidak tahu Yesus yang sedang bekerja dalam hidup kita, maka kita akan sama seperti murid-murid ini. Kita ketakutan. Padahal pada saat itu murid-murid jelas membutuhkan pertolongan. Jelas membutuhkan mujizat. Jelas membutuhkan terobosan. Tapi pada saat Yesus hadir, datang, belum sampai ke kapal, mereka nggak bisa mendeteksi siapa Tuhan. Nah, mengapa sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita fokus dengan masalah yang terjadi karena diri kita sendiri. Berarti kita harus bisa mendeteksi masalah yang membuat kita ini masuk dalam masalah dan makin lama makin berat, makin lama seolah tidak ada jalan keluar, makin lama makin menekan kita, dan kalau dicari ujung pangkalnya, diureh, ternyata dari diri kita sendiri. Kita itu harus tahu masalah itu datangnya dari mana. Dan kalau kita tahu masalah itu, maka seperti murid-murid itu tadi, melihat Yesus, belajarlah percaya. Sampai Tuhan Yesus bilang, loh, aku ini jangan takut. Orang tidak akan bisa mendengar suara Tuhan kalau hidupnya penuh dengan ketakutan. Orang tidak akan bisa menemukan atau mengetahui jalan Tuhan dalam hidupnya kalau hidupnya itu kacau, pikirannya penuh dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita sibuk mencari pertolongan ke sana kemari, ribut sana ribut sini, bingung, gak tahu kemana, lupa bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan sudah menyediakan pertolongan dan jalan keluar bagi kita. Yang salah poinnya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah itu. Ya, kita belajar koreksi diri kita sendiri.
Saya ada sebuah cerita. Bapak Ibu, ada yang pernah dapat lotre? Dapat lotre? Belum pernah ya? Pengen enggak? Nah, itu dia. Pengen dapat lotre. Kalau dapat lotre itu pengennya buat apa? Wah, Tuhan berkati aku supaya aku nanti kalau belanja dimasukkan diundi saya dapat mobil, Tuhan. Dapat sepeda motor. Terus buat apa mobil sama sepeda motornya? Nanti saya pakai untuk ke gereja. Prakteknya berapa banyak yang dapat motor terus nggak ke gereja? Lebih banyak yang nggak ke gereja daripada yang ke gereja ya. Biasanya begitu di luar sana. Saya harap anak-anak Tuhan enggak seperti itu. Masalahnya anak-anak Tuhan itu jarang dikasih berkat dari Tuhan lewat lotre. Nah itu masalahnya. Meskipun berharap enggak dapat. Enggak berharap ya enggak dapat. Tetap aja enggak dapat. Nah ini ada satu kisah ya. Entah mengapa dalam minggu kemarin, minggu berjalan itu, ada begitu banyak hal yang terjadi. Bapak Ibu Saudara kalau memperhatikan berita dalam minggu kemarin, ada peringatan Maulid Nabi yang di Pakistan, ada bom bunuh diri. Bom bunuh diri yang dilakukan di tengah-tengah masjid pada saat umat Islam di Pakistan itu melakukan ibadah untuk Maulid Nabi. Yang meninggal berapa? Lebih daripada 50 orang meninggal dunia. Terus dalam minggu kemarin 56.000 sekolah di Pakistan itu ditutup imbas wabah virus mata. Pakistan lagi. Ditutup 56.000 sekolah. Di minggu yang kemarin juga terjadi bom bunuh diri terjadi juga di Somalia. 13 orang tewas. Di minggu kemarin yang sedang berjalan juga baca berita. Ada sebuah tempat gedung pernikahan di Irak. Mereka pesta kembang api dan ternyata tempat itu terbakar. Yang meninggal berapa? 113 orang meninggal. Minggu kemarin semua terjadi. Dan minggu kemarin saya juga baca sebuah kisah. Kabar internasional. Wah ini kabar internasional. Ceritanya ada seorang pria di Inggris yang menang lotre. Kalau dikonversi ke rupiah dapat lotre sebesar 188 miliar. Judulnya, kisah pria Inggris menang lotre 188M yang berakhir pilu. Loh, lah kok dapat lotre berakhir pilu ini ceritanya gimana? Nah, saya bacakan singkat aja ya. Kalau punya banyak uang, seringkali kita lupa. Lupa sama siapa? Lupa sama siapa? Oh gitu ya. Kalau banyak uang lupa sama Tuhan ya. Kalau banyak uang nggak boleh lupa sama Tuhan dan juga nggak boleh lupa sama saya dan teman-teman yang lain. Oke? Nah, ini ceritanya pria di Inggris ini dapat lotre ya, mendadak dapat lotre tahun 2002. Dia berhasil mendapatkan lotre 10 juta pound kalau pound sterling. Kalau dikonversikan 188 miliar. Nah, nama orang ini adalah Michael. Saat itu berusia 19 tahun. Karena masih muda. Dia menghambur-hamburkan uang yang dimenangkannya itu. Dia kerap menghambur-hamburkan uangnya dengan berpesta. Plus pakai kokain, narkoba, dan prostitusi. Ditulis seperti itu. Ya, pria yang akrab disapa Mickey pernah mengaku bila dia sudah tidur dengan 4.000 wanita. Wah, duitnya banyak. Kalau pria ya gini ini bahayanya ya. Makanya yang pria-pria enggak usah dapat lotre. Pria, kalau wanita saya nggak tahu. Ceritanya pria ini ya. Dan dihabiskan 1,8 miliar untuk membeli rantai emas gitu ya. Melakukan perjalanan liburan mewah lainnya. Bahkan selama menjadi crazy rich, ceritanya crazy rich kan gitu kan, orang kaya yang gila kan gitu crazy rich ya. Orang kaya yang gila. Ya ini Mickey sempat menjalani 3 kali hukuman penjara. Dipanggil oleh pengadilan setempat dan lebih dari 30 kali ditindak karena pelanggaran. Seperti mengemudi dengan berbahaya, membuat keributan. Ia hidup hanya untuk berfoya-foya. Akhirnya pada tahun 2013, 11 tahun setelah dia memenangkan lotre itu, dia bangkrut. 11 tahun. Sekarang dia pindah ke Skotlandia, dan dia bekerja menjadi tukang sampah.
Perhatikan. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Percepatan terobosan dalam hidupnya. Itu mujizat dalam hidupnya. Betul ya? Mungkin kalau kita lihat, wah ini betul ini dari Tuhan. Oh ini betul berkat Tuhan. Betul ini mujizat dari Tuhan. Tapi kalau tidak siap mentalnya, dia tidak mengenal siapa Tuhannya, maka berkat jasmani yang dia terima, dengan mudah dia hambur-hamburkan, dengan mudah dia habis-habiskan, dengan mudah dia meninggalkan Tuhan, dengan mudah dia melakukan kejahatan. Artinya kejahatan adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Dan itu membuat hidupnya hancur. Contoh. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kembali ke Yesaya 43 yang kita sudah baca. Ya. Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang menjadi berkat Tuhan yang Tuhan sudah siap berikan kepada setiap anak-anaknya. Kita perlu ada perubahan dalam hidup ini. Perubahan dalam mental. Kalau tadi dalam Injil Yohanes 3 ayat 3-4 yang kita baca, harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Berarti hidup kita harus berubah 180 derajat. Ya. Kita memiliki pola pikir Kristus supaya nanti berkat-berkat yang Tuhan akan berikan itu kita jalan itu dengan benar, dengan sesuai porsi yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berkat-berkat jasmani, percayalah, itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita hidup. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin dengan berkat yang kita dapatkan, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita tidak mengerti bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Oleh karena itu dalam Yesaya 43 ayat 19, saya ulangi lagi pembacaan firman Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang-padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Semua itu disediakan untuk umat pilihan Allah. Ya. Jadi, kalau kita mau mengalami terobosan dari Tuhan, bukan hanya sekedar kita menguasai diri dan berubah, mari kita menjadi umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang seperti apa? Bagian terakhir, ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan apa? Memberitakan kemasyuranku. Sudahkah kita memberitakan kemasyuran Tuhan? Sudah atau belum? Percepatan terobosan mujizat Allah akan diberikan kepada umat pilihan Allah. Yaitu orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk memberitakan kemasyuran Tuhan Yesus. Kita baca ayat terakhir. Kalau kita baca dalam Yesaya 43, ya, kita baca ayat sebelumnya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Ya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Ini ayat sebelum ayat yang kita baca tadi. Ya. Sudah? Oke, saya bacakan. Kamu inilah saksi-saksiku. Firman Tuhan jelas bicara, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Ku huruf besar berarti percaya kepada Tuhan. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi Yesaya 43
ayat 18 sampai 21 yang merupakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa indah dalam hidup kita. Diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menjadi saksi Kristus. Karena kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Dan kalau kita mengalami terobosan, itu bukan hanya masalah terobosan dan mujizat dalam hal finansial atau masalah jasmani saja. Tetapi kita juga akan mengalami terobosan, mujizat dari kehidupan batin kita, dari kehidupan mental kita, dari kehidupan pola pikir kita, cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita melayani Tuhan. Itu akan berubah semua karena kita tahu bahwa Tuhan sudah siapkan mata air, Tuhan sudah siapkan sumber-sumber berkat yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Tadi lagu pujian tadi kita sudah naikkan. Lagu pujian apa? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Terus? Nah itu dia. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Selalu. Yesaya 43 ayat 18. Jangan ingat-ingat hal lalu. Yang lalu itu Tuhan sudah sertai. Sampai dengan hari ini Tuhan menyertai. Besok dan seterusnya Tuhan akan menyertai. Amin, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Biar sore hari ini kita minta kepada Tuhan supaya Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi. Itu syarat untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Saat kita diubahkan oleh Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu saudara, hidup kita yang dalam tekanan akan lepas semuanya. Menjalani hidup ini bukan lagi menjadi satu beban, tapi menjalani hidup ini menjadi satu hal yang penuh dengan sukacita. Karena Allah ada dan kita mengalami berkat Tuhan. Siapa yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup? Siapa yang sedang mengalami masalah dan tekanan dalam hidup? Siapa yang merasa bahwa hidup ini kok susah banget? Kok sedih terus? Kok rasanya itu kan Bapak Ibu saudara yang rasakan ya. Itu karena Bapak Ibu saudara belum merasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Kalau merasakan Tuhan hadir dalam hidupmu, penyakit boleh datang. Penyakit datang siapa yang minta? Bapak Ibu saudara minta penyakit datang? Enggak toh? Tapi kalau penyakit datang, sering kali bilang, Pak saya minggu gak ke gereja ya, soalnya saya sakit. Tuh, tergantung sakitnya apa memang gitu kan. Ya toh? Tapi sering kali penyakit yang kecil aja dijadikan alasan untuk tidak datang ibadah. Nah ini perlu revolusi mental. Kita perlu mengubah cara berpikir. Penyakit boleh datang, boleh, nggak ada yang melarang. Kalau penyakit datang harusnya Bapak Ibu saudara apa? Usir dong. Iya toh, usir. Nggak pernah diusir ya penyakitnya ya. Penyakit datang, ya wis lah, nggak apa-apa penyakit. Diam aja di aku 3 hari gitu supaya aku istirahat. Masa ada yang begitu kan? Enggak toh. Penyakit datang, dan cepat sembuh, penyakit pergi gitu. Kalau kamu tidak mau kita kasih obat loh ya, kita kasih Bodrex dulu kan ada iklan kalau ada Bodrex itu penyakit dipukuli, ditutui supaya penyakit pergi. Ya itu iklan, tapi sebetulnya anak Tuhan harus begitu, gitu ya. Selama Tuhan masih izinkan kita menjalani hidup ini, mari kita tetap semangat. Tuhan sudah sediakan ya sumber-sumber mata air yang baru. Masa lalu buang, tinggalkan semua. Kalau sampai hari ini masih ada kejahatan yang dilakukan, ya buang, tinggalkan semua itu. Sebentar kita akan sama-sama ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan lambang bagaimana kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang menyucikan, yang menguduskan, yang memerdekakan kita dari segala dosa. Jadi yang lalu buang, tinggalkan, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan sore hari ini. Biarlah sore hari ini kita hidup dengan penuh antusias kepada Tuhan. Dan kita tetap lebih dekat lagi dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Percayalah, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita mengenal siapa Allah kita. Kita tahu
bahwa kita sudah melihat jalan itu Tuhan sudah bukakan bagi kita semua. Amin. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Pemain musik, singer bisa maju ke depan, dan pelayan perjamuan kudus juga bisa maju ke depan.